definisi dan ruang lingkup dari paradigma korporasi sektor publik. Menurut Osborne dan Geber tahun 1992 dalam bukunya yang berjudul Reinventing Government menjelaskan paradigma korporasi sektor publik merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan yang mengubah birokrasi yang kaku menjadi lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Dalam pandangan ini, pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada aturan dan prosedur, tetapi lebih menekankan pada pencapaian hasil kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga bergeser dari sekedar pelaksana menjadi pengarah, yaitu mengatur dan mendorong keterlibatan berbagai pihak seperti sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam sistem tata kelola pemerintahan saat ini menggabungkan peran antara pemerintah dengan sektor swasta, masyarakat, dan lain sebagainya, yang mana disebut dengan sistem tata kelola hybrid. Sistem tata kelola hybrid sendiri merupakan sebuah model pengelolaan sektor publik yang menggabungkan peran antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam paradigma korporasi sendiri, pemerintah tidak lagi bekerja secara tunggal, melainkan berkolaborasi dengan berbagai aktor untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup paradigma korporasi sektor publik. Ruang lingkup paradigma korporasi sektor publik merupakan bagian-bagian penting yang menjadi fokus dalam pengelolaan organisasi pemerintah agar dapat bekerja lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil seperti pada perusahaan. Secara sederhana, ruang lingkup ini menjelaskan apa yang diubah atau diperbaiki dalam cara kerja pemerintah. Yang pertama ada pengelolaan kinerja, yang mana paradigma ini menjelaskan pemerintah tidak hanya bekerja tetapi harus memiliki target yang jelas dan hasil yang bisa diukur. Contohnya, instansi pemerintah menetapkan target pelayanan dan menilai apakah target tersebut tercapai atau tidak. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Artinya, penggunaan anggaran harus dapat dilakukan secara hemat, tepat, dan transparan. Yang selanjutnya, ada pelayanan publik. Pelayanan publik kepada masyarakat menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Masyarakat dipandang seperti pengguna layanan yang harus dilayani dengan baik. Yang selanjutnya ada pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Artinya, aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja secara profesional dan kompeten. Tujuannya agar pegawai bekerja lebih serius dan lebih bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada tata kelola organisasi atau governance. Organisasi publik harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dan yang terakhir ada kerjasama atau kemitraan. Pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi bisa bekerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, dan organisasi lain. Yang selanjutnya ada faktor-faktor dalam paradigma korporasi sektor publik. Faktor dalam paradigma korporasi sektor publik merupakan hal-hal yang mendorong atau mempengaruhi perubahan cara kerja pemerintah menjadi lebih modern, profesional, dan berorientasi pada hasil. Secara sederhana, faktor ini menjelaskan apa yang membuat pemerintah perlu berubah dan bagaimana perubahan itu terjadi. Yang pertama, ada faktor dari transformasi digital. Transformasi digital adalah perubahan dari sistem kerja manual ke penggunaan teknologi dalam pelayanan dan pengelolaan pemerintahan. Contohnya, dalam pembuatan dokumen secara online dan aplikasi pelayanan publik. Yang kedua ada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja sendiri merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat. Contohnya, laporan kinerja instansi pada pemerintah dan publikasi hasil program kepada masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi dari paradigma korporasi sektor publik. Yang pertama, terkait dengan kompleksitas pengelolaan. Dalam paradigma ini, organisasi publik tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengadopsi prinsip manajemen korporasi seperti efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil. Hal ini menyebabkan pengelolaan organisasi menjadi lebih kompleks karena harus melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem digital juga membuat proses pengelolaan menjadi lebih luas dan terintegrasi, sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih baik. Yang kedua yaitu kapasitas profesional. Perubahan paradigma ini menuntut aparatur sektor publik untuk memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar administratif. Pegawai dituntut memiliki kompetensi manajerial, kemampuan analisis, serta penguasaan teknologi. Hal ini penting karena organisasi publik sekarang bekerja berbasis kinerja, baik dari sisi output maupun outcome, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Yang selanjutnya, kontribusi dari paradigma korporasi sektor publik. Yang pertama, klasifikasi data pegawai. Dengan adanya paradigma ini, pengelolaan data pegawai menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Data tidak hanya digunakan sebagai arsip, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan seperti penempatan pegawai,
pengembangan kompetensi, dan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pendataan keluhan masyarakat. Paradigma korporasi mendorong organisasi publik untuk lebih berorientasi pada masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, keluhan masyarakat dikumpulkan dan dianalisis sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui sistem ini, instansi dapat mengetahui permasalahan yang sering terjadi dan melakukan perbaikan layanan secara lebih tepat dan responsif. Dengan demikian, paradigma korporasi sektor publik tidak hanya mengubah cara pengelolaan organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang selanjutnya yaitu ada pergeseran ke corporate management. Yang pertama yaitu pada konsep pergeseran ke corporate management, yaitu perubahan cara pemerintah melakukan pelayanan menjadi lebih modern, dan di mana pelayanan tidak hanya fokus pada proses, tetapi juga fokus pada hasil. Selain itu, pelayanan juga dituntut lebih efisien dan kinerja kualitas yang lebih baik, sehingga pelayanan berjalan lebih baik dan tidak terbelit-belit. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada faktor pergeseran dipengaruhi oleh tuntutan transparansi publik, perkembangan teknologi, serta kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih terbuka, cepat, dan mudah diakses, sehingga pemerintah perlu beradaptasi dengan sistem yang lebih modern. Baik, terkait selanjutnya ada implikasi pergeseran ke corporate public management. Yang pertama terkait terjadinya perubahan orientasi dari sekedar pelayanan administratif menuju pencapaian kinerja yang terukur, di mana instansi publik kini dituntut untuk memiliki indikator kinerja utama dan target yang jelas sehingga nantinya kinerja dapat dievaluasi secara objektif. Dan kemudian yang kedua terkait personalisasi birokrasi yang nantinya akan semakin menguat, di mana aparatur sipil negara dituntut memiliki kompetensi manajerial layaknya profesional di sektor swasta dengan sistem rekrutmen dan juga promosi berbasis merit. Dan hal ini meningkatkan kualitas SDM namun berpotensi menggeser nilai pengabdian publik. Selanjutnya, yang ketiga, akan muncul kecenderungan komersialisasi layanan publik. Dan per hari ini beberapa sektor seperti pendidikan tinggi, rumah sakit, dan juga layanan umum mulai menerapkan prinsip efisiensi biaya. Hal ini di satu sisi akan meningkatkan keberlanjutan finansial, namun di sisi lain akan beresiko membatasi akses kelompok masyarakat tertentu. Terus selanjutnya keempat, terjadi desentralisasi dan juga otonomi manajerial, di mana unit-unit kerja diberi fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, sehingga nantinya akan mendorong inovasi dan juga responsivitas. Namun hal ini juga ada potensinya itu menimbulkan fragmentasi kebijakan nanti. Terus yang terakhir dari implikasi itu ada akuntabilitas yang nantinya akan bergeser menjadi berbasis kinerja. Jadi dalam hal ini tidak hanya laporan administratif, tapi juga nantinya akan ada penilaian terhadap hasil dan juga dampak kebijakan. Dan hal ini nantinya akan meningkatkan terkait transparansi meskipun beresiko menimbulkan orientasi berlebihan pada pencapaian angka. Terus selanjutnya terkait kontribusi corporate public management, itu ada yang pertama terkait penerapannya akan memberikan sejumlah kontribusi seperti peningkatan efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan sektor publik melalui optimalisasi sumber dayanya. Terus yang kedua terkait pendorongan peningkatan kualitas layanan publik yang nantinya akan lebih cepat, responsif, dan juga inovatif, termasuk melalui digitalisasi layanan. Terus yang ketiga akan menghadirkan sebuah inovasi atau beberapa inovasi dalam tata kelola pemerintahan dengan mengadopsi praktek manajemen strategis seperti perencanaan berbasis kinerja dan juga benchmarking. Terus selanjutnya yang keempat terkait penguatan daya saing global institusi publik sehingga nantinya dapat menarik bagi investor-investor yang nantinya akan menginvestasikan dan juga kerjasama secara internasional. Terus yang terakhir akan membuka peluang kolaborasi antara sektor publik dan juga swasta melalui skema PPP. PPP itu bukan partai ya, tapi Public Private Partnership yang nantinya dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan juga pelayanan publik. Konsep multidisiplin. Pendekatan multidisiplin dalam sektor publik merupakan upaya yang melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta peran multi pihak seperti pemerintah dan masyarakat sipil dalam mencapai pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Faktor multidisiplin. Pendekatan multidisiplin muncul karena kompleksitas permasalahan pembangunan yang mencakup berbagai aspek, serta adanya kebutuhan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
yang memiliki peran dan kapasitas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan multidisiplin dalam sektor publik muncul karena beberapa faktor yang utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu ada kompleksitas permasalahan pembangunan. Permasalahan dalam sektor publik tidak sederhana karena mencakup beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Misalnya, dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, ada kebutuhan kolaborasi multipihak. Pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, bahkan sektor lain. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda, sehingga perlu pendekatan multidisiplin untuk menyatukan berbagai kepentingan dan sudut pandang tersebut. Yang ketiga, ada perbedaan peran dan kapasitas. Dalam jurnal dijelaskan bahwa pemerintah sama dengan menyediakan kebijakan, regulasi, dan sumber daya, sedangkan masyarakat sipil sama dengan diperankan sebagai pengawas, inovator, dan penghubung masyarakat. Perbedaan ini membuat pendekatan tunggal tidak cukup, sehingga perlu integrasi berbagai bidang ilmu dan perspektif. Yang keempat, ada keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Baik pemerintah maupun masyarakat sipil memiliki keterbatasan seperti pendanaan, keahlian, dan akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar lintas bidang agar kekurangan satu pihak bisa ditutupi oleh pihak lainnya. Yang terakhir yaitu kebutuhan inovasi dan pendekatan baru. Masalah publik terus berkembang sehingga membutuhkan inovasi sosial, solusi kreatif, dan pendekatan berbasis teknologi. Hal ini bisa dicapai jika berbagai disiplin ilmu digabungkan. Implikasi posisi multidisiplin. Kalau sektor publik pakai pendekatan multidisiplin, banyak ilmu. Dampaknya yaitu yang pertama, pengambilan keputusan jadi lebih ribet karena harus mempertimbangkan banyak aspek seperti ekonomi, hukum, manajemen. Jadi nggak sederhana dulu. Yang kedua, butuh SDM yang lebih kompeten. Pegawai harus banyak kemampuan lebih luas, nggak cuma ngerti satu bidang. Yang ketiga, koordinasi jadi lebih sulit karena banyak pihak terlibat, kadang beda pendapat, dan proses lebih lama. Yang terakhir, sistem kerja jadi lebih fleksibel, nggak terlalu kaku kayak birokrasi lama, tapi perlu adaptasi. Nah selanjutnya, kontribusi posisi multidisiplin. Di sisi positifnya, masalah publik bisa diselesaikan lebih lengkap karena dilihat dari banyak sudut pandang, nggak setengah-setengah. Yang kedua, kebijakan jadi lebih bagus dan tepat sasaran. Ada pertimbangan dari berbagai bidang ilmu. Yang ketiga, mendorong inovasi. Lebih banyak ide baru karena gabungan berbagai ilmu. Yang terakhir, pelayanan publik jadi lebih efektif, cepat, teratur, dan fokus ke hasil. Baik, yang selanjutnya kami di sini menampilkan infografis dari materi yang sudah kami paparkan tadi. Infografis sendiri berisi mengenai kondisi awal administrasi publik yang mana yang awalnya administrasi publik tradisional berubah menjadi corporate public management. Dan dari infografis ini sendiri kami sudah menyiapkan dan menyediakan semua materi yang sudah kami paparkan tadi dalam bentuk yang lebih ringkas sehingga teman-teman bisa dapat memahaminya dengan baik. Yang selanjutnya yakni kesimpulan. Paradigma korporasi sektor publik mendorong perubahan cara kerja pemerintah menjadi lebih profesional, efisien, dan berbasis kinerja, sehingga setiap program tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga diukur hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Perubahan ini juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kompleksitas organisasi, serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi. Di sisi lain, paradigma ini turut mendorong transformasi digital yang membuat pengelolaan data menjadi lebih sistematis, transparan, dan mudah diakses. Dan dengan demikian pula, kualitas pelayanan publik dapat meningkat menjadi lebih cepat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja dari pemerintah.